Buat kami melihat anugerah dan ketulusan cinta-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini maupun di rumah. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat sore. Kita bersyukur karena kesempatan yang begitu indah kita boleh berkumpul bersama, berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul Anugerah di Balik Musibah. Anugerah di balik musibah. Kalau saudara sepupu kita, orang-orang kalangan muslim mengatakan ada berkah di balik musibah, ya. Dan kita pun seringkali berkata demikian, ada berkah, ada berkat di balik musibah, ada anugerah di balik musibah, dan seringkali saudara, kita menjadikan ini sebagai kalimat penghiburan. Dan tidak jarang anugerah di balik musibah itu kita nilai sebagai sesuatu yang akan kita alami jika kita berhasil melewati musibah tersebut. Saya ulangi. Seringkali kita berpikir bahwa anugerah di balik mujizat itu baru bisa kita lihat setelah kita melewati musibah tersebut. Tapi pada sore hari ini saya mau katakan, sesungguhnya di dalam Kristus anugerah itu dilimpahkan bagi kita bukan setelah musibah selesai. Tetapi anugerah itu dilimpahkan bagi kita untuk memampukan kita melewati musibah yang sedang dan akan kita lewati. Jadi anugerah di balik musibah itu bukan ketika musibah udah selesai baru kita bisa lihat. Bukan ketika musibah selesai dan kita bisa melakukan yang terbaik di tengah musibah itu baru kita lihat anugerah. Tapi saya mau katakan sekali lagi, ada kabar baik bagi saya dan saudara. Bahwa anugerahnya itu dilimpahkan bagi kita dengan tujuan menopang, memampukan kita melewati musibah, melewati musim yang begitu mengerikan yang akan datang atau yang hari ini sedang kita alami. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu perikop di dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-44. Ini perikop yang cukup panjang. Kita nggak akan baca ayatnya secara mendetail sore hari ini, tapi saya akan ceritakan. Jadi di dalam perikop ini ada dua kisah yang luar biasa. Kisah yang pertama adalah kisah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ya, dan di dalam kisah Yairus itu, Yairus datang kepada Yesus. Yairus meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sekarat. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat, dan Yairus ini Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia anaknya sedang dalam gangguan kesehatan. Slide sebelumnya dulu Laura ya. Nah, dia anaknya sedang dalam gangguan kesehatan, sekarat. Dia datang kepada Yesus. Dan saat itu Yesus nggak tunda-tunda. Yesus meresponi dan Yesus berjalan bersama Yairus menuju rumah Yairus. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan ada sebuah kisah lain. Bagaimana ada seorang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun lamanya, dia menjamah jubah Yesus dan akhirnya dia disembuhkan. Perjalanan darurat Yairus menuju rumahnya bersama Yesus itu terhambat oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Kita akan belajar lewat kisah ini. Saudara, di dalam pembahasan kita firman Tuhan ke depan, saya akan sebut anugerah di balik musibah itu adalah iman. Katakan iman. Seringkali kita berpikir bahwa iman ini merupakan pencapaian. Kalau aku rajin ibadah, aku rajin baca firman, aku rajin berdoa, aku rajin melayani, maka tumbuhlah, maka adalah iman di dalam hidupku. Tapi saya mau katakan, kita akan lihat lewat kisah-kisah ini bahwa iman itu ditempatkan oleh Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Itulah anugerah. Yairus, 2 slide setelah ini. Tolong diklik. Thank you.
Yairus dia memiliki kedudukan agamawi yang sangat terpandang. Kedudukan rohaninya dia sangat terpandang, bahkan dia dikatakan dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kenyamanan hidup. Dan lingkungannya, lingkungan Yairus, teman-teman sepergaulannya adalah orang-orang yang memandang Yesus sebagai penyesat, ahli Taurat dan orang Farisi. Memandang Yesus sebagai penyesat, memandang Yesus begitu rendah. Ya, tidak mudah bagi seorang yang bernama Yairus ini untuk datang kepada Yesus karena status sosialnya sangat tinggi. Jadi dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa, dibutuhkan penyangkalan diri yang luar biasa untuk Yairus bisa datang kepada Yesus. Seringkali kita melihat Yairus bisa datang sama Yesus karena udah kepepet. Karena anak yang terkasihnya sudah mengalami satu kondisi yang sangat mengerikan. Oh, karena kondisinya begitu mengerikan, maka Yairus datang. Tapi saya mau katakan, bukan karena kondisi yang begitu mengerikan Yairus datang, tapi semata-mata karena iman yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya sehingga ia mau datang. Kita lihat anugerah yang Yairus terima di balik musibah yang ia alami. Di slide selanjutnya saya tuliskan anugerah iman. Yairus dianugerahkan iman sehingga apa? Dia bisa percaya bahwa Yesus tidak akan menolak dia. Yairus tadi di dalam circle atau di dalam lingkungan yang merendahkan Yesus. Sangat mungkin ada fase di mana Yairus pun memiliki pemahaman yang sama dengan lingkungannya bahwa Yesus hanyalah seorang penyesat, Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu, tidak mungkin dia berasal dari Allah. Tapi saya mau katakan, iman yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan Yairus itu membuat dia percaya bahwa Yesus tidak akan menolak kedatangannya. Iman yang dianugerahkan kepada Yairus menolong dia sehingga dia datang sekalipun belum tentu Yesus mau menyembuhkannya. Yairus ini datang, anaknya belum disembuhkan. Dan adakah jaminan bahwa anaknya pasti disembuhkan? Belum tentu. Minggu lalu kita mendengar Pastor Benny sampaikan, 4 orang itu menggotong satu temannya yang lumpuh tanpa ada satupun jaminan bahwa temannya itu akan disembuhkan. Tapi temannya ini dengan ketulusan hati, dengan kasih, dengan iman yang Tuhan taruh di dalam hatinya, mereka rela berkorban. Sama dengan Yairus. Iman yang Tuhan tempatkan di dalam hatinya itu mendorong dia untuk mau datang kepada Yesus sekalipun belum tentu ada jaminan Yesus mau menyembuhkan dan sanggup melakukan. Dan iman yang dianugerahkan kepada Yairus, ini yang luar biasa, menghancurkan egonya. Menghancurkan egonya Yairus yang adalah seorang yang begitu kaya, seorang yang begitu terpandang, seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus yang dianggap penyesat. Ini gak gampang, saudara. Tapi karena iman yang Tuhan tempatkan di dalam hatinya, Yairus memiliki kemampuan untuk mengalahkan egonya, kesombongannya, gengsinya. Ini terbukti. Ego, kesombongan, dan gengsi Yairus ini terkalahkan oleh iman yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Kenapa? Sedikit saya ceritakan. Tadi sempat di awal saya mention. Ketika di perjalanan, Yairus datang sama Yesus. Yesus, tolong, anak saya sekarat, anak saya mau mati. Yesus ikutin jalan. Mungkin kalau sekarang ini udah pakai 4Rider di mana-mana. Yairus banyak duit, sewa 4Rider di mana-mana. Wow. Perjalanan darurat. Di dalam perjalanan itu ada yang menjamah jubah Yesus. Lalu Yesus bilang gini, siapa yang pegang? Kayaknya gawenya. Di situ jadi berhenti beberapa menit perjalanan itu. Yesus cari siapa yang pegang. Murid-murid sampai bilang gini, Yesus, ini teh banyak orang, banyak yang toel-toel engkau. Yesus bilang, enggak, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Setelah itu keluarlah seorang wanita yang pendarahan. Udah gitu, sama Yesus ditanya, disuruh kesaksian lagi. Waktunya begitu terbuang. Tapi Yairus tidak menjadi marah.
Yairus gak bilang gini, "Hei, aku ini kepala rumah ibadat. Wanita, aku yang sudah booking Yesus duluan." No. Yairus tetap tenang mengikuti perjalanan bersama dengan Yesus. Menunjukkan bahwa anugerah iman yang diletakkan di dalam hati Yairus oleh Tuhan itu menghancurkan egonya, menghancurkan kesombongannya, menghancurkan gengsinya. Jika hari ini dalam kehidupan kita memiliki keyakinan penuh bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan, sekalipun engkau sakit dan belum disembuhkan, sekalipun keuanganmu tidak baik-baik saja, tapi ketika engkau tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah kesukaranmu, engkau dan saya sudah menerima anugerah. Engkau dan saya sudah menerima satu berkat yang sangat besar, yang sekaya apapun kita gak bisa raih. Dan itu hanya dapat kita terima jika Tuhan memberikannya kepada kita. Tolong dilihat seperti itu. Kita akan lihat kisah yang kedua. Seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan ini datang kepada Yesus dengan mengendap-endap dan memegang jubah Yesus. Dia 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Dan di budaya Israel, orang yang sakit pendarahan ini dicap najis. Dia dipandang najis. Dalam Imamat 15 ayat 25 boleh dibaca nanti di rumah. Itu merupakan salah satu perintah Allah, gambaran Allah untuk bagaimana Israel harus menjalani kehidupan. Dan Israel memandang orang yang mengalami sakit pendarahan, mengeluarkan lelehan, itu merupakan orang yang najis. Dan orang yang najis gak boleh duduk beribadah. Orang yang najis hanya bisa tahu ada Tuhan pembuat mujizat, tapi dia pun tahu bahwa Tuhan akan menolak karena dia najis. Itu pengetahuan dia. Dia jauh dari hal-hal agamawi. Dia dipandang rendah, dia dipandang berdosa, dia dipandang dihukum oleh Tuhan. Bahkan wanita ini sudah dalam kesaksiannya, dia sudah habis segala daya upaya untuk berobat, tapi dia tidak kunjung sembuh. Putus asa, hilang harap, tunggu mati, masuk neraka. Bisa dibayangkan, di tengah pergumulan wanita ini mungkin tahu hanya Allah Israel yang sanggup menolong. Tapi peraturan saat itu, kalau engkau mau menghadap Allah Israel, engkau harus bawa korban, engkau gak boleh najis. Ditanya sama imam, pendarahan? Iya, pulang. Datang lagi. Aku percaya Allah Israel sanggup melakukan mujizat. Datang lagi ke rumah ibadat. Pendarahan? Iya, pulang. Lama-lama wanita ini memandang dirinya tidak layak ditolong oleh Tuhan. Pernah saudara mengalami fase yang demikian? Saudara menyadari sudah jatuh bangun di dalam dosa. Lingkunganmu melihat bahwa engkau tidak layak. Masa orang pelayanan kelakuannya kayak begitu? Masa orang ke gereja kelakuannya kayak gitu? Perkataan-perkataan itu bisa membuat kita merasa bahwa bener aku nggak layak di hadapan Tuhan. Sama seperti wanita ini. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya, dia putus asa, dia hilang harap. Tapi puji Tuhan. Karena yang namanya anugerah diberikan tanpa melihat baik buruknya kita. Wanita ini ditaruh iman. Dalam hidup wanita ini diinstal yang namanya iman dari Allah. Apa yang terjadi? Next. Iman yang dianugerahkan kepada wanita ini, itu menolong dia untuk berani menyentuh jubah Yesus. Dia gak berani bilang, Yesus. Orang buta kan gitu ya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Berani berseru. Tapi orang ini gak berani teriak. Kenapa? Karena sangat mungkin lingkungan mengenal dia, mengetahui dia sebagai orang yang najis. Begitu wanita ini, jangankan gitu ya Bapak Ibu. Di dalam Imamat itu dijelaskan, jika ada orang bersentuhan dengan wanita itu, tempel badannya, orang itu yang nempel jadi najis. Bisa dibayangkan bagaimana wanita ini datang ke kerumunan di mana ada Yesus itu dengan sangat ketakutan.
ketakutan. Tapi iman mengalahkan ketakutannya. Dia berani untuk menyentuh Yesus. Makanya yang dia sentuh bukan tubuhnya ya. Yang dia sentuh mungkin bagian terbelakang di dalam tubuh Yesus, yaitu jubah Yesus. Karena iman yang dianugerahkan, wanita ini berani untuk menyentuh Yesus. Wanita ini percaya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan. Dia mendengar orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan. Dia mendengar bagaimana Yesus mengajak Matius, seorang pemungut cukai yang dipandang berdosa, untuk hidup bersama, menjalani perjalanan pelayanan. Akhirnya di situ iman yang dianugerahkan itu menggerakkan dia untuk percaya bahwa Yesus sama dengan Yairus. Yesus tidak akan menolak dia. Iman yang dianugerahkan membuat wanita ini memiliki kerendahan hati. Merubah rendah diri jadi rendah hati. Iman yang dianugerahkan membuat wanita ini terbebas dari perasaan tidak aman karena intimidasi dosa. Dan yang terakhir, iman yang dianugerahkan kepada wanita ini memberikan keberanian untuk wanita ini bersaksi. Di dalam Markus 5, 21-44, itulah kisahnya. 3 hal yang hari ini kita akan pelajari. Yang pertama, iman yang dianugerahkan oleh Allah. Iman yang ditaruh oleh Allah di dalam hidup setiap kita, itu mengubah fokus hidup kita. Jadi iman itu bukan sekedar percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi iman itu sanggup merubah fokus hidup kita. Fokus hidup yang tadinya kepada masalah diubah menjadi fokus hidup kepada Allah. Lewat kisah 2 orang tadi. Mereka datang dengan hati yang siap menerima apapun yang akan terjadi setelah dia datang kepada Yesus. Fokus mereka datang kepada Yesus bukan masalah, tapi siapa Yesus yang ada di hadapannya. Ini tipis Bapak Ibu. Kalau Yairus fokus kepada masalah, Yairus fokus kepada dirinya sendiri, yang akan terjadi apa? Kurang ajar Yesus. Yesus, kamu gak tahu saya ini kepala rumah ibadat dan kamu menyia-nyiakan sekian waktu untuk mendengarkan wanita yang ini? Bisa dilihat? Kalau Yairus fokus kepada dirinya, Yairus fokus kepada permasalahan hidup yang sedang dia hadapi, dia akan marah ketika Yesus berhenti berjalan. Tapi Yairus tidak menjadi marah. Dan Bapak Ibu tahu, setelah Yesus dengar kesaksian dari perempuan ini, ada orang dari rumah Yairus datang bawa pesan. Pesannya apa? Anakmu sembuh? No, anakmu sudah meninggal. Kalau Yairus fokus sama masalahnya, Yairus fokus sama dirinya sendiri, Yairus akan sangat marah sama yang namanya Yesus. Tapi kenapa Yairus nggak jadi marah? Karena iman yang diinstal oleh Allah, iman yang dianugerahkan oleh Allah di dalam kehidupannya, itu menolong dia untuk merubah fokus yang tadinya fokus kepada masalah menjadi fokus kepada pribadi Yesus yang adalah Allah. Ada sebuah kepercayaan, bahkan Yairus mempercayakan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika dapat informasi anaknya mati, dia tidak menjadi marah dan lemah. Saudara, iman mungkin tidak mengubah keadaan, namun iman sanggup mengubah sikap hati kita dalam kita meminta kepada Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Keberanian kita untuk percaya adalah ketika kita percaya yakin bahwa Yesus akan mengabulkan doa kita jika itu sesuai dengan kehendaknya. Jangan pakai kata iman untuk
menjadi alasan kita untuk Tuhan mengabulkan apa yang kita minta. Ya. Ciri yang pertama, orang yang imannya itu benar adalah mereka mengalami fokus hidup yang berubah. Tadinya terfokus kepada ego sendiri, berubah fokusnya kepada Allah. Yang kedua, iman yang ditempatkan atau dianugerahkan Allah di dalam kehidupan kita, itu akan menguatkan, itu akan memberi kita keberanian untuk bertindak. Iman yang Allah tempatkan di dalam diri kita itu memberikan kita keberanian untuk bertindak. Lewat kisah dua orang tadi di atas, mereka semua masing-masing punya ketakutan. Mereka semua masing-masing punya satu daya tarik untuk tidak datang kepada Yesus. Yairus tidak datang kepada Yesus karena takut dicap pengkhianat oleh kelompok rumah ibadat. Wanita pendaran 12 tahun takut datang kepada Yesus karena dia tahu dirinya najis. Tapi karena iman yang dianugerahkan oleh Tuhan, iman yang ditaruh di dalam kehidupannya, Yairus dan wanita ini berani untuk melangkah di hadapan Yesus. Perempuan 12 tahun pendaran tidak terkalahkan oleh intimidasi, tekanan lingkungan bahwa engkau najis. Ada sebuah kekuatan, keberanian untuk datang kepada Yesus. Bertindak aktif bagi Yairus dan orang yang perempuan yang pendarahan ini bukanlah hal yang mudah. Namun iman yang Tuhan tempatkan menolong mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati. Saudara, iman itu tidak menjadikan kita orang yang pasif. Ya. Iman yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita itu tidak menjadikan kita orang yang pasif. Melainkan sebaliknya, memberi kekuatan sekalipun kita dalam ketidakberdayaan. Ketika saya menyiapkan ini, saya bersyukur. Ketika kita persiapan acara Disasters in Marriage, saya sampaikan kepada Ibu Gembala, ini bukan hal yang menyenangkan. Ini bukan hal yang bisa diterima oleh banyak orang. Ya. Semakin mendekati hari H, semakin banyak kami mendengar permasalahan-permasalahan di tengah keluarga. Ada fase di mana kami mengalami ketakutan. Maju, mundur. Mundur masih bisa. Peserta belum banyak dan memang akhirnya tidak banyak. Ya. Ke pihak hotel, Pak, 30 pasang, 20 pasang. Oh ya Pak, baik. Turun lagi, Pak, 25. Oh 25 pasang Pak, bukan Pak, 25 orang. Oh ya siap, baik. Tapi di situ kami diajar berdua. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah penghiburan yang Tuhan berikan untuk kita tetap bisa bergerak, untuk kita bisa tetap berani melangkah berapapun jumlah orang yang akan ikut dalam acara tersebut. Ini bukan bicara tentang hebatnya kami berdua, tapi ini bicara bagaimana kami mengalami anugerah iman yang Tuhan tempatkan di dalam hati kami. Ketika saya sampaikan hal ini, ada orang yang menertawakan. Ada orang yang kayaknya itu bukan hal yang tepat, apalagi 6 jam dalam satu hari. Tapi kami bersyukur, iman yang Tuhan tempatkan
di dalam hati kami yang Tuhan anugerahkan. Itulah yang memampukan kami untuk terus bergerak. Dan saya percaya apapun masalah pergumulan saudara, iman itu yang dari Allah yang ditempatkan itu akan mendorong kita untuk terus melakukan sesuatu sekalipun di tengah ketidakberdayaan. 4 orang yang menggotong 1 orang yang lumpuh, iman di dalam dirinya itu membuat dia yakin bahwa orang ini harus ketemu Yesus. Ini yang menarik. Iman yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita itu mendorong kita untuk kita semakin mengenal Dia, semakin mengalami Dia. Iman itu mendorong dan menggerakkan kita untuk membawa orang di sekitar kita bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu pernah bergaul dengan seseorang yang terus-terusan ngomong tentang Yesus buat hidupmu? Yang gak pernah bosen-bosen? Yang selalu membuka pintu telinga hatinya untuk mendengarkan, untuk menasehatkan engkau? Pernah berjumpa dengan orang tersebut? Orang itu bukan gak ada kerjaan, tapi ada iman di dalam hatinya yang Tuhan taruh, yang terus mendorong dan menguatkan dia untuk terus maju, membawa Anda dan saya semakin mengenal, mengalami, kagum akan Yesus. Iman itu berbeda dengan kata-kata motivasi dari motivator. Kata-kata motivasi dari motivator, ya, itu juga bicara ayo, kamu bisa. Bedanya apa? Iman itu bergerak, mendorong dari dalam diri kita untuk mengerjakan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, bukan sebatas memuaskan keinginan. Kata kuncinya apa? Keinginan. Iman itu mendorong kita untuk terus bergerak, semangat, punya pengharapan untuk mengerjakan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, bukan sebatas apa yang kita inginkan itu tercapai. Tetapi motivasi dari motivator itu menarik kita untuk bergerak dengan menaruh iming-iming apa yang akan kita peroleh jika kita bergerak. Bisa nangkap bedanya? Ayo, lakukan A, nanti Tuhan akan memberkati. Ayo, lakukan B, nanti. Ayo, lakukan C, nanti. Ayo, lakukan D, nanti. Kamu tidak memperoleh A, B, C, D karena kamu tidak melakukan ini dan itu. Itu motivator. Tapi anugerah iman yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu, dalam hidupku, itu mendorong kita dari dalam untuk bergerak sekalipun kita nggak tahu apa yang akan kita capai di depan. Bapak Ibu tahu kan Sadrah Mesah Abednego? Ketika dia disuruh sembah patung, apa yang terjadi? Dia katakan, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung dewa yang raja dirikan. Pertanyaannya gini, tahu nggak Sadrah Mesah Abednego bahwa dia akan keluar dari dapur api? Nggak tahu. Sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami, tapi kami nggak mau sembah. Inilah iman yang Tuhan install di dalam hidup mereka. Inilah iman yang Tuhan install di dalam diri saya dan saudara, sehingga sekalipun kita nggak lihat apa yang indah di depan, tapi kita tetap percaya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Daniel, tahu nggak dia kalau dia tetap berdoa gua singa menjadi upahnya? Tahu. Tahu nggak Daniel bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari cengkeram singa? Nggak tahu. Yang Daniel tahu dan yang iman itu mendorong dia adalah untuk mendorong Daniel tetap berdoa. Inilah iman yang Tuhan install, yang Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara. Yakobus 2 ayat yang ke-26, ayat yang sangat terkenal, dan ini sering menjadi ayat yang digunakan sebagai senjata, ya. Berkata gini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu, iman mendorong kita untuk melakukan perbuatan. Motivator menarik kita untuk melakukan perbuatan.
Dua-duanya perbuatan. Bisa sama jenisnya, tapi motivasinya berbeda. Motivasi yang iman kerjakan di dalam hidup kita adalah mendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Mendorong kita untuk tetap melakukan kebenaran sekalipun kita di tengah pergumulan dan permasalahan. Jadi kalau Bapak Ibu tetap bisa berintegritas di tengah masalah dan pergumulan, tetap taat sama Tuhan, jangan bilang engkau hebat, jangan bilang aku kuat dan hebat. Itu semata-mata karena iman yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu dan dalam hidupku. Jangan bilang aku tidak tergoncangkan, aku tidak tergoyahkan karena aku rajin berdoa, rajin baca firman dan sebagainya. Kita bisa kuat itu karena iman yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Doa, firman Tuhan, disiplin rohani itu terus mengingatkan kita akan apa yang sudah Tuhan lakukan sehingga iman kita semakin bertumbuh dan berbuah. Jadi lewat hal ini, poin yang kedua, kita belajar bahwa iman tidak menjadikan kita orang yang pasif. Bahkan di tengah kemustahilan, di tengah kondisi yang mungkin sulit, di tengah ketidakmungkinan, kita dimampukan untuk tetap menghidupi kebenaran. Yang paling terakhir, sungguh yang paling terakhir, iman yang dianugerahkan oleh Allah, yang diinstal oleh Allah di dalam diri Anda dan diri saya, itu memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Saya ulangi, memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi. Dan kesaksian yang timbul dari dorongan iman yang Tuhan tempatkan, itu tidak terfokus menceritakan keberhasilan sendiri dan kiat-kiatku mencapai pertolongan Tuhan. Saya ulangi. Iman yang diinstal oleh Tuhan mendorong kita untuk bersaksi, bukan tentang aku berhasil lewatin masalah ini. Bukan tentang aku melakukan ini dan itu sehingga aku dapat pertolongan Tuhan. Tapi iman yang diinstal oleh Tuhan mendorong kita, memampukan kita untuk bersaksi, untuk menceritakan apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ingat Petrus? Ketika dia dapat ikan banyak, malah ditinggalin. Dia malah ikut sama Yesus jadi muridnya. Dan dia bersaksi di mana-mana. Bukan tentang bagaimana dia lempar jala, tapi bagaimana aku ini orang berdosa, aku ini orang gak layak, tapi ditolong sama Tuhan. Ketika saudara mengalami jalan keluar di dalam hidupmu atas permasalahanmu, pernah gak saudara merasa bahwa aku tuh sebetulnya tidak layak ditolong? Aku tuh tidak layak diberi kesempatan yang kedua. Saya undang pemain musik. Pernah gak saudara merasa bahwa Tuhan, aku ini orang yang sangat berdosa. Aku ini orang yang sangat jauh dari standar kebenaran yang Tuhan tetapkan. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Jika saudara tidak pernah mengalami hal itu, sore ini kita minta sama Tuhan supaya aku jangan jadi orang yang sombong, supaya aku jangan jadi orang yang merasa aku berperan sehingga aku mengalami jalan keluar. Akhirnya dengan hati yang diubahkan, kita bisa bersaksi bukan tentang apa yang kita lakukan dan kita kerjakan untuk mendapat pertolongan Tuhan. Kita bisa bersaksi, aku ini orang yang gak layak ditolong. Seringkali di dalam kesaksian kita takut ya menceritakan kelemahan kita ya. Yang kita ceritakan apa? Kehebatan kita semuanya. Kita ceritakan kehebatan kita, baru kita katakan Tuhan Yesus baik. Itu namanya kesaksian yang ini. Kemuliaan hanya dibagi dua. Setengah untuk Tuhan, setengah untuk aku.
tapi kesaksian di mana kita menceritakan tentang keberadaan diri kita yang hancur, bobrok, yang sesungguhnya tidak layak ditolong. Tapi bagaimana Tuhan memberikan pertolongan di luar dugaan, itu akan membawa orang melihat dan mengagumi Yesus. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan mendarat di kota Surabaya. Dia lapar. Dia cari tempat makan. Ada banyak tempat makan, tapi dia tertarik sama satu depot makanan yang kecil. Kenapa? Karena orang yang jualan makanan itu dia berdiri di depan tokonya. Dia bilang, "Ayo Pak, belum makan Pak, baru datang. Ayo Pak, silakan makan." Yang lain meneng-meneng baik. Lalu hamba Tuhan ini masuk ke dalam depot itu dan dia sangat terkejut. Yang bapak pemilik depot ini tawarkan bukan menu makanan dulu, tapi bapak ini katakan kepada hamba Tuhan ini, "Pak, sini masuk Pak, duduk. Di sini Pak Jokowi pernah makan. Ini foto saya. Ini Pak Jokowi. Di tempat ini Pak Jokowi duduk. Ayo Pak, duduk silakan. Ini menu makanannya." Dipesanlah makanan. Ketika makan, ini si pemilik depot tidak berhenti menceritakan. Tidak berhenti menceritakan bagaimana Pak Jokowi kok mau ya datang ke tempat saya yang kecil. "Pak, rawonnya enak gak Pak?" kata si pemilik depot. Hamba Tuhan ini katakan, "Mau jawab jujur apa enggak?" "Jujur Pak, ini keras, perbaiki ya, rasanya biasa aja." "Oh gitu ya, kok Pak Jokowi mau ya Pak makan di sini?" "Betul Pak, rawon yang saya buat itu nggak gitu enak, nggak enak-enak banget. Tapi kok Pak Jokowi mau datang di sini ya?" Dan itu depot itu di kiri kanan belakang itu foto Pak Jokowi semua. Hamba Tuhan ini tanya, "Ini banyak banget fotonya?" "Iya Pak, ini yang menjadi kekuatan bagi saya untuk saya terus jualan." "Pernah nggak Pak ngalamin masa sulit?" "Pernah," kata bapak ini. "Tapi ketika saya buka depot saya lihat foto Pak Jokowi pernah datang ke tempat ini. Semangat saya bangkit. Ada kekuatan untuk melangkah sekalipun mungkin saya lakukan perbaikan terhadap makanan saya. Tapi saya tahu bahwa Pak Jokowi datang ke sini bukan karena makanan saya enak. Itu semata-mata ya bahasanya itu karena Pak Jokowi mau ke sini aja." Saudara, bapak ini melihat foto Pak Jokowi yang sebentar lagi turun dari jabatannya. Begitu semangat dan antusias. Diceritakan bukan menunya apa aja. Yang dia ceritakan bukan kehebatan dia membuat rawon. Yang dia ceritakan bagaimana Pak Jokowi memilih tempatnya untuk jadi tempat makan siangnya. Dan hari itu langsung habis. Buka 2 jam langsung habis. "Pak Jokowi bungkus loh Pak." Dengan bangkanya pemilik depot katakan, "Pak Jokowi bungkus Pak." Bapak Ibu, biarlah ini boleh memberi gambaran kepada kita. Biarlah kesaksian kita bukan tentang apa yang kita lakukan, kerjakan, tapi tentang apa yang Yesus lakukan. Sadari. Jika suamimu bisa berubah, anakmu bisa berubah. Ketika mereka belum berubah, seringkali kita pakai perkataan kita untuk menyakiti pasangan kita, bukan? Sehingga kita kadangkala perasaan kita ini nggak bisa kontrol untuk kita menuntut dia untuk berubah, bukan? Dan pasangan kita, anak kita tersakiti. Tapi kalau misalnya mereka bisa berubah, itu bukan karena perkataanmu, itu karena Tuhan yang merubah. Dan
Bukan seharusnya kita bersaksi, aduh aku teh ya, perkataanku gak bagus-bagus amat. Seringkali di dalam proses sebelum suamiku pulih, sebelum istriku pulih, banyak perkataanku yang menyakitkan dan memojokkan. Tapi Tuhan ubah kehidupannya. Mari saudara, Lukas 24 ayat 46 sampai 48, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada murid-murid, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam nama Yesus berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari, biarlah hidup kita menceritakan tentang berita kasih karunia. Ketika orang katakan, hidup kamu berubah ya, apa yang kita mau ceritakan terhadap pendapat mereka? Hidup kamu jadi lebih baik ya, apa yang mau diceritakan? Saya minta, jika komunitas ini menjadi alat bagi Tuhan untuk merubah hidupmu, saya minta yang keluar dari mulutmu bukan tentang tempat ini. Masih banyak tempat yang bagus dan menarik di luar sana. Jangan ceritakan tentang gembalanya. Jangan ceritakan tentang apapun selain Yesus yang anugerahnya besar. Kok hidupmu berubah ya? Karena Yesus begitu baik. Sebelum aku berubah, Dia sudah memberikan kasih-Nya, melimpahkan kasih-Nya kepada saya, sehingga saya terkagum dan hidupku diubahkan. Aku mendengar itu semua baru lewat apa? Lewat gereja ini, lewat hamba Tuhan ini. Tolong, saya terima kasih bagi jemaat yang bersyukur tentang keberadaan gereja ini dan menceritakan di luar. Terima kasih Tuhan memberkati. Tapi saya minta satu hal, jangan ceritain ini dulu, ini banyak kurangnya. Asena hareudang ya, mau naikin listrik empet-empetan, nyalain 2 AC ngejepret. Ceritain yang gak pernah berubah dan gak tergoncangkan, Yesus yang ceritain. Amin. Mari, kita adalah saksi orang-orang yang sudah mengalami Yesus. Bersaksilah tentang Yesus. Kisah Para Rasul 20 ayat 21, firman Tuhan berkata, kata Paulus, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Halo, ketika kita bersaksi, jangan sampai kita mau bersaksi kemuliaan hanya milik aku dan Tuhan bagi dua. Jangan. Bersaksilah supaya dengan hati, dengan kerinduan, dengan hasrat ingin orang itu mengenal Allah dan mengalami kasih Yesus. Ingin orang itu percaya akan kasih Yesus bagi kehidupannya. Mari saudara, biarlah firman Tuhan hari ini, poin yang terakhir ini, mengikis kesombongan kita, mengikis paradigma kita yang salah terhadap pertolongan Tuhan, terhadap kesaksian yang harus kita sampaikan. Bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan pakai di dalam hidupmu dan hidupku untuk menuntun kita mengenal Yesus. Tapi yang harus jadi yang utama dan terutama, bersaksilah tentang Yesus. Bersaksilah dengan kerinduan. Mereka mengalami kasih Allah yang sempurna. Mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Saya percaya kesaksian kita gak banyak akunya. Kesaksian kita gak banyak akunya. Aku ditolong Tuhan karena aku berdoa,
Aku ditolong Tuhan karena aku berpuasa. Aku ditolong Tuhan karena aku setia. Siapa yang Anda saksikan? Siapa yang Anda saksikan? Aku. Tapi bersaksilah, aku ini orang yang gak layak. Aku ini orang yang jatuh bangun. Tapi Tuhan menolong aku. Itu loh, kasihnya Tuhan tuh buat aku tuh tulus. Kasihnya Tuhan buat aku tuh begitu sempurna. Bahkan masalah kecil aja bahkan permasalahan yang mungkin bagi Tuhan kecil, Dia tolong. Aku ini orang yang bobrok, tapi Tuhan tolong. Kasih Tuhan ajaib. Begitu juga Tuhan mengasihimu. Tuhan gak tunggu engkau berubah baik. Kasihnya sempurna bagi hidupmu. Dengar itu, orang akan wow, Tuhanmu hebat, bukan kamu yang hebat. Udahlah, jangan isi hidup kita dengan pujian orang-orang. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Kita tundukkan, kita berdoa. Kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Iman telah Engkau tempatkan di dalam hidup kami. Biarlah lewat iman itu kami terus dibawa semakin, Tuhan, terfokus kepada pribadi-Mu. Lewat iman yang Engkau taruh di dalam hidup kami semakin punya kekuatan, keberanian untuk melakukan firman-Mu, bertindak, bukan pasif. Dan biarlah dengan iman yang Tuhan tempatkan dalam diri kami, tolong kami untuk kami boleh bersaksi hanya tentang Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku firman. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kami mau memberi persembahan bukan untuk diberkati, tapi kami mau memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat terbesar, anugerah iman, dengan pengorbanan Yesus yang sudah tercurah mengampuni dosa kami dan berkuasa merubah hati nurani kami. Kami siap memberi bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.